Luran, aku raih pesanan triliunan Kimingtek dari Kimingtek. Saya minum sampai lambung berdarah. Rapat pagi ini. Lepaskan infus lalu datang. Tapi tetap terlambat 1 menit. Dan hasilnya. Beberapa orang mengandalkan sedikit prestasinya, anggap disiplin mainan. Saya bilang di penjualan, di depan aturan, tidak ada pahlawan. Hari ini berani terlambat, besok berani mangkir kerja. Luran, kamu yang saya maksud. Terlambat tepat 1 menit. Dampaknya sangat buruk. Saya umumkan, komisinya dipotong 200.000 sebagai peringatan. Dan manajer penjualan dicabut langsung. Dicopot, dipotong 200.000 lu. Dia berlari rapat dari tidur sakit. Set, belum nampak pemimpin baru. Kejar manajer, lu contoh. Betul, setiap hari berlagak. Tanpa prestasi penjualan kita, dia makan apa? Kamu terima atau tidak? Terima, tentu saja, saya tidak. Tapi, apa gunanya? Kalau mau menuduh, ada alasan. Direktur Joe, Kak lu terlambat karena tadi malam lambungnya berdarah saat menelan klien. Diam! Terlambat ya terlambat, banyak alasan. Ragu keputusanku lagi? Keluar! Baik, aturan Pak Zhou, saya ingat. Mulai hari ini, saya pasti patuhi setiap aturan dengan ketat. Baik, semua orang ingat baik-baik. Di sini, kinerja bukanlah jaminan keselamatan. Aturan adalah hukum besi. Rapat selesai. Kalau dia ternyata sasaranmu. Kalau bukan karenamu dulu, perusahaan ini sudah bangkrut. Bos dia saja menganggapmu sebagai penyelamat. Dia cuma orang baru yang turun dari langit. Berani apa dia? Penyelamat tanpa persetujuan bos Jia? Bagaimana mungkin Zole berani bertindak seperti ini? Tidak apa-apa. Kamu sibuk dulu saja. Xiaolu, saat ini perusahaan nyawanya di ujung tanduk. Hanya kamu dipercaya, saya janji. Jika bantu terus lewat krisis, kamu penyelamat ini, saya akan membalas budimu dengan baik. Jia tenang, saya pasti tidak mengecewakan. Masih bisa minum tidak? Direktur Wu, saya habiskan Anda. Terserah. Pergi, ambil. Saya. Untuk usaha, saya 3 tahun. Siang malam bersama klien minum sampai darah. Diperlakukan anjing klien bawa perusahaan dari bengkel kecil yang hampir bangkrut, bawa ke 5 besar. Pada akhirnya, kelinci habis, anjing pemburu disembelih. Kalau kalian mau memotong umpan, saya akan baik menemani kau bermain. Pak Zhou, jangan buru-buru dulu. Baik, Pak Zhou, bisakah jangan terburu-buru? baik. Posisi manajer penjualan itu sudah kosong. Saya sudah menantikannya lama sekali. Jangan bicara soal manajer penjualan. Posisi saya pun bisa jadi milikmu. Mengingat masalah kekosongan posisi manajer penjualan ini, setelah dipelajari dan diputuskan, kami menunjuk Ji Linlin sebagai manajer penjualan baru. Mari kita sambut. Terima kasih atas kepercayaan perusahaan. Saya pasti akan berusaha keras. Tidak mengecewakan harapan Pak Zhou. Dia nilai selalu terendah. Laporan dasar saja tidak bisa buat. Ini bisa jadi manajer. Kemarin dia terlihat turun mobil Pak Zhou. Pakaiannya tidak rapi. Kamu paham? Ini adalah peraturan baru yang saya dan Pak Zhou buat semalaman. Di departemen saya harus patuh pada aturan saya. Jangan seperti orang-orang tertentu. Tidak mengindahkan aturan, bertindak semaunya. Baik, rapat selesai.
Luran, mau kemana? Tentu saja pulang kerja. Manajer saya belum pulang, kamu berani? Peraturan, manajer harus pulang. Karyawan baru bisa pulang. Pasal 3. Jam kerja setiap hari, pukul 8 sampai 12. Nah, tepat pukul 12. Tidak kurang 1 menit. Kamu berdalih saja, apa masih ada saya sebagai bos? Manajer Ji, tentu saja saya menghormati Anda. Justru karena itu, saya harus lebih ketat mematuhi peraturan. Bagaimanapun juga, terlambat 1 menit. Saya didenda 200.000. Saya baru saja pulang kerja, terlambat 2 menit. Bukankah seharusnya saya dikompensasi 400.000? Kamu! 400.000? Banyak. Saya takut kantor tidak sanggup membayarnya. Kakak hari ini baik hati, gratis. Memberikanmu 2 menit. Dah! Pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Luran, lama tidak berjumpa. Bozo, kebetulan sekali. Bagaimana dengan proposal yang lalu? Sudah kamu pertimbangkan? Bergabunglah dengan Kimi. Kami sedang mempersiapkan Ipoh. Sangat membutuhkan jenderal besar seperti kamu. Gaji tahunan 3 juta plus kom 5%. Opsi saham dihitung terpisah. Asal kamu setuju, posisi direktur penjualan. Posisi direktur penjualan milikmu. Bozal, mengapa? Dapat bawa bengkel kecil Yao Sing Te ke top 5 industri, ini layak. Makasih Bozal, tapi saya belum niat. Rencana untuk pergi baru mulai bagus. Kalau saya pergi, bagaimana pertunjukan ini bisa dilanjutkan? Saya menghargai pilihanmu. Ini berlaku panjang. Hubungi saya kapan saja. Tiga tahun ini, saya datang 1 jam awal, susun rencana penjualan tim, analisis klien data. Lambung berdarah, rumah sakit, hanya terlambat 1 menit. Tapi 1 menit ini menyangkal semua pengorbanan saya. Kakak lu, pagi. Direktur Zo! Daftar kunjungan klien saya hari ini kosong semua. Tidak ada prioritas. Saya juga. Bahkan analisis latar belakang klien, dan poin negosiasi belum disiapkan. Tuan Wang, tunggu sebentar, penawaran hari ini belum. Apa yang terjadi? Tabel rencana penjualan juga kosong. Siapa yang bisa jelaskan ini? Direktur Zo, biasanya di waktu seperti ini, manajer lu sudah mengatur pekerjaan harian. Tapi sekarang, Iya, manajer lu setiap hari akan menangani hal-hal ini. Tugas ke orang menjawabkan. Direktur Ju, rencana penjualan 3 tahun ini dan analisis klien. Mau disiapkan oleh Kak Lu setiap hari 1 jam lebih awal datang ke kantor. Di mana Luran? Suruh dia datang menghadap saya. Luran, tabel rencana penjualan. Kenapa kamu tidak siapkan sebelumnya? Direktur Zu, Anda lupa, saya sekarang hanya staf penjualan biasa. Buat rencana penjualan, tugas manajer penjualan, bukan saya. Anda? Lagi pula, peraturan perusahaan, jam kerja setiap hari adalah pukul 8 pagi. Jika saya datang lebih awal untuk bekerja, apakah itu melanggar aturan? Apakah akan didenda? Ini adalah pembangkangan kerja. Ini balas dendam yang disengaja. Balas dendam, saya patuh pada tanggung jawab jabatan, taat pada aturan perusahaan. Bagaimana itu dendam? Saya ini sangat patuh pada aturan besi Anda. Lepaskan. Selama 3 tahun terakhir, saya datang 1 jam lebih awal setiap hari untuk menyusun rencana penjualan tim dan menganalisis klien hari itu. Efisiensi tim meningkat 40%, kinerja naik 3 kali lipat. Lebih dari 1000 pagi yang saya berikan hanya dianggap hal yang biasa. Saya yang akan melakukannya. Aku yang akan melakukannya. Ini cuma buat rencana penjualan harian. Apa susahnya? Malah datang 1 jam lebih awal. Berlagak saja. Sekarang akan kutunjukkan pada kalian apa itu yang namanya efisiensi. Sudah, pengelompokan klien, urutan kunjungan, poin-poin negosiasi, semua selesai. Bagus. Ayo, ini baru namanya manajer yang efisien. 5 menit sudah menyelesaikan pekerjaan yang butuh 1 jam bagi sebagian orang. Semuanya rampung. Tepuk tangan.
Sebagian orang memang suka membuat hal sederhana jadi rumit, supaya terlihat tak tergantikan. Sudah. Semuanya silakan ikuti. Rencana manajer Ji, dan bekerjalah. Halo? Maaf ya, Direktur Chen. Apa? Anda sudah keluar lalu? Direkturku jangan marah. Kami tidak tahu. Anda sudah menandatangani kontrak. Tio, harga inti klien level A. Aku kirim ke klien level B. Ini kata selesai sekejap. Kamu bercanda denganku. Kamu benar-benar si kecil bodoh. Direktur Zhou, bagaimana kalau kita cari? Selesaikanlah, keluhan klien ini terlalu banyak. Pergi, panggil Luran. Kak Lu, mau kamu tangani saja. Baik. Segera lihat apa yang terjadi. Ayo. Masalahnya jelas. Rencana yang dibuat manajer Ji sangat tidak masuk akal. Pertama, tidak memverifikasi perkembangan terbaru klien. Kedua, mencampur adukkan klasifikasi level klien. Ketiga, mengabaikan pelindungan rahasia inti bisnis. Mau kemana? Pak Zhou, Anda hanya menyuruh saya melihat masalahnya, bukan menyuruh saya menyelesaikannya. Sekarang masalah sudah dilihat, tidak di meja. Mau apa? Kamu. Tidak bisa ya, tidak bisa. Masih saja pura-pura mengerti. Masih meremehkan Kak Lu. Entah, mana kepercayaan dia? Benar. Dia saja bisa jadi manajer. Kurasa perusahaan kita lambat laun akan bangkrut. Iya. Luran, keluhan pelanggan. Kamu yang tangani. Baik. Lah, semua sudah selesai. Hebat, memang harus Kak Lu yang turun tangan. Itu, rencana penjualan. Kamu juga cepat selesaikan ya. Cepat. Pak Zhou, saya sudah bilang, tabel rencana penjualan harian adalah tugas manajer penjualan. Saya hanya penjual biasa, tak sanggup menanggung. Sekarang adalah masa yang sangat penting. Saya perintahkan kamu. Masa genting lebih harus ikuti aturan. Ini juga yang Bapak ajarkan kepada kami, peraturan perusahaan. Pekerjaan yang melampaui tanggung jawab jabatan harus mengajukan permohonan otorisasi kerja khusus. Setelah disetujui, baru bisa ditangani. Sekarang saya beritahu kamu secara lisan. Tidak bisa. Berbuat harus ada aturannya. Pekerjaan harus ada buktinya. Bagaimana kalau misalnya saya yang kerjakan, Bapak tidak mengakuinya? Baik, berani sekali kamu. Kalian tertawa kenapa sih? Sekarang sudah bisa kan? Cepat kerjakan. Baik. Kamu kenapa lagi? Pak Zhou, sudah jam 12. Saya harus pulang kerja. Pak Zhou, sudah jam 12. Saya pulang kerja. Bukannya pekerjaan lu belum selesai. Kau sudah mau pergi? Sudah selesai. Bukan kamu ini namanya selesai. Kamu belum mengerjakan apa-apa? Kau bilang sudah selesai? Pak Zhou, ini pekerjaan tambahan. Dan sekarang sudah waktunya pulang. Peraturan perusahaan, lembur. Harus mengajukan permohonan tertulis 2 jam sebelumnya. Bukan. Kamu belum mengerjakan apa-apa. Apa itu namanya lembur? Pak Zhou, peraturan perusahaan. Karyawan yang memberikan tenaga di luar jam kerja resmi dianggap lembur. Lembur perlu diajukan 2 jam sebelumnya. Dan disetujui oleh atasan langsung. Baru boleh dilaksanakan. Pertama, sekarang jam 12:02 sudah melebihi jam kerja resmi. Kedua, Anda memberitahu pada jam 11:58. Ketiga, saya belum menerima permohonan lembur apapun yang sudah disetujui. Ini kamu ngotot saja. Jadwal ini belum selesai. Jangan pergi. Pak Zhou, apakah Anda meminta saya melanggar peraturan perusahaan? Perlu saya tunjukkan pasal tentang lembur paksa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Kamu berhenti. Percaya tidak? Saya pecat kamu. Pak Zhou, peraturan perusahaan memecat karyawan harus melalui penyelidikan, dengar pendapat, persetujuan, 3 prosedur. Jika Anda ingin memulai prosedur ini, ingat, ajukan aplikasi tepat waktu. Luran, tunggu saja. Kak, kita sungguh rencana melawan Pak Zhou sampai akhir.
Bagaimanapun dia adalah direktur dan juga adik ipar Pak Jia. Aku takut nanti dia semakin menjadi-jadi. Bagaimana kalau kita mengalah dulu? Mengalah? Di kamus generasi 2000, tak ada mengalah. Tolak lawan. Aku datang untuk cari uang, bukan untuk jadi budak. Harga diri ini harus diperjuangkan. Seluruh departemen, kinerja bulan ini turun drastis. 50%, kalian ini ngapain aja? Bisa kerja-kerja, tak bisa. Banyak yang siap. Wangsing, penjualan wilayah timur, turun 30%. Kunjungan klien terendah, jelas apa? So, ini karena... Diam, aku tak mau dengar jelasan. Lijing, proyek terlambat 3, kamu babi. Gaji bulan, kinerja, semua dipotong. Pazo, aku... Diam, tak mau dengar alasan apapun. Aku hanya lihat hasil. Dengar baik bisa kerja, tidak bisa, pergi. Banyak yang mau kerja. Pak Zu, saya kerja lembur setiap hari melayani klien, tapi performa tidak naik-naik. Pasti ada orang yang diam-diam main licik di belakang, merusak suasana tim. Manajer G bilang, siapa ini perusak tim? Harus dihukum tegas. Luran, jangan berbohong. Itu kamu. Setiap hari masuk dan pulang tepat waktu, takut tinggal 1 menit lebih lama. Itu bukan merusak suasana tim. Lalu apa? Itu bukan malas kerja. Lalu apa? Saya, Manajer G, ini salah paham besar. Pak Zo bilang, aturan adalah hukum besi. Saya ini cuma patuh ketat pada aturan perusahaan. Kalau Anda bilang begitu, bukankah Anda meragukan kalau Pak Zo kita ini salah? Kamu berkelit. Pak Zo, saya tidak bermaksud begitu. Lalu maksudmu apa? Kamu tiap hari lembur, tapi performa ini tidak sampai seperempat saya dulu. Apa? Kamu bukan lembur, tapi teh sore. Kamu... Aturan perusahaan bukan untuk kalian cari celah. Hari ini mulai, semua kerja pulang harus selesai. 50 kunjungan klien. Bagus! Keputusan ini bagus! Bagus! Tentu bagus. Setelah pulang kerja, mengunjungi klien, termasuk lembur. Menurut aturan kerja, lembur kerja. Dibayar tidak kurang dari 150% gaji. Lembur libur dan tak diatur gantinya. 200% lembur hari raya. 300%. Jika perus bayar lembur hukum, saya yang pertama mendukung. Semuanya, Pak Zu. Berusaha keras menciptakan pendapatan untuk kita semua. Saya yakin semua pasti akan bekerja sama dengan baik. Bukan? Semua, Pak Zhou, telah berusaha keras untuk menciptakan pendapatan bagi kita semua. Saya yakin semua akan bekerja sama, bukan? Kamu jangan bicara dengan nada sarkastik di sini. Pak Zhou, ini salah faham besar. Saya bantu perus hindar risiko hukum. Pastikan semua legal patuh. Apa, Pak Zhou? Ingin semua orang kerja lembur tanpa bayaran? Itu tidak mungkin. Pak Zhou selalu taat aturan. Ini tidak sesuai dengan gaya kerja Pak Zhou. Pasti. Saya yang berpikiran sempit. Kamu jelas dendam akibat saya mencopokmu dan memotong komisimu. Saya selalu menghormati orang yang taat aturan. Kalau telah dihukum, maka lembur. Harus diberi kompensasi. Baru adil. Asalkan Pak Zhou tidak berlaku standar ganda, saya akan tunduk. Pak Zo, manajer penjualan. Saya selalu pikir perusahaan sebagai rumah, ngomong uang sangat vulgar. Ingat pelatih perusahaan aku? Saya ingin bekerja sepanjang hari. Lihat, ini baru sikap kerja yang baik. Ini karyawan baik, baru dan terima kasih. Perusahaan beri platform kesempatan buatmu. Bisakah itu diukur dengan uang? Benar, bisa kerja di bawah Pak Zo. Adalah berkah terbesar saya suka. Tanpa uang lembur, urusan perusahaan sebagai hal sendiri. Balas perus baik. Bagus sekali, semangat ini patut dipelajari. Tepuk tangan. Luran, Pak Zo bilang, ada rapat setelah jam kerja. Kamu berani pergi? Rapat setelah jam kerja? Mulutmu yang hangat bisa kau ucapkan. Kata-kata yang sedingin ini, dua kata ini, bisa muncul bersama. Ada upah lembur? Kamu benar-benar dipua berat ya, saran saya. Pakai otakmu berputar-putar, daur ulang, biar sadar dan jernih. Kamu! Luran, proyek Pak Zhang itu ada masalah. Ayo rapat. Pak Zhou, sekarang pulang, aturan kantor. Lembur harus mengajukan permohonan 2 jam sebelumnya. Lembur di hari kerja perlu membayar 150%.
Aduh, sudah. Jangan banyak omong. Jangan maluin saya klien. Mempermalukan? Pak Zo, bukan Anda bilang? Aturan adalah hukum besi. Pak Zhang, Pak Zo, kami ini selalu hormati aturan. Tidak akan memaksa staf. Melanggar hukum lembur tanpa bayaran lembur, kan? Kamu harus bilang ini sekarang juga. Wah, ternyata aturan Pak Zo tergantung situasi ya. Saat terlambat 1 menit dipotong 200.000. Anda tidak bilang begitu. Pak Zhang, saya yang urus. Saya lembur sukarela. Mari kita bahas di ruang rapat. Bagus. Hebat sungguh. Semangat manajer Ji. Semangat kerja keras. Aduh, sungguh mengharukan. Tuan Zo, manajer Ji. Dengan murah berkualitas seperti ini, untuk apa cari saya yang minta uang lembur? Saya pulang, dah. Luran, beri klien padaku sukarela. Kamu benar-benar bodoh. Pak Zhang, silakan minum teh. Manajer Ji, tolong jelaskan parameter inti proyek ini. Proyek ini. Kalau begitu, jelaskan isi spesifik klausul layanan Purnacua. Klausul spesifiknya adalah Pak Zo, manajer penjualan perusahaan Anda? Bergantung pada wajah atau kemampuan. Tidak tahu apa-apa, panggil orang yang paham ke sini. Bisakah menyelesaikan masalah? Bapak Zhang, tenang saja. Mohon tunggu sebentar. Saya akan segera cari orang yang paling profesional. Papan tombol panggilan. Halo, Luran. Ada keadaan darurat. Pak Zo, sekarang jam pulang. Aturan kantor. Aku mohon, Pak Zhang ada di ruang rapat. Pesanan ini hilang. Terus rugi juta. Mohon, Pak Zo, minta tolong. Harus bersikap tolong. Kamu tidak lutut? Lagian, apakah saya dapat uang lembur? Uang lembur saja tidak ada. Mengapa harus lembur? Mau memanfaatkan gratis? Kami generasi 00-an tidak mau diperlakukan seperti ini. Hah? Halo? Halo? Ini mah. Pak Zo, kemampuan profesional perusahaan Anda sangat tidak terpuji. Jika demikian, tidak perlu kerja sama lagi. Saya pamit. Tidak, Pak. Dengar saya jelas. Ini bagaimana? Bagaimana? Saya tahu apa? Luran, tunggu saja. Lurah, aku memanggilnya datang. Dia berani menolak. Buatku kehilangan klien besar. Sungguh nakal. Aduh, Pak Zhao, tenanglah. Dia siapa? Hanya karena punya beberapa klien inti, dia merasa perusahaan tidak bisa berjalan tanpanya. Maksudmu adalah? Kita, dengan alasan mengoptimalkan layanan pelanggan, buat departemen klien besar, lalu ambil luran sumber daya inti di tangan luran ke departemen baru. Sumber daya klien Luran, bukankah itu berarti? Setelah sumber daya inti ini berada di tangan kita, Dia tidak lagi punya jimat pelindung. Nanti kita bisa mencari alasan untuk memecatnya. Aku lihat perusahaan mana berani pakainya. Sayang, trikmu ini luar biasa. Kamu yang pintar. Mengingat prestasi baru ini turun parah. Untuk melayani pelanggan lebih baik, bentuk PLKB, saya tangani langsung. M. Gerji menjadi wakil. bagus Pak Zul, ini pastilah meningkatkan kepuasan pelanggan dan menciptakan lebih banyak kinerja. Umumkan sekarang tahunan transaksi. 5 juta lebih. Semua pindahkan ke tim klien utama. Luran klien inti di tangan harus diserahkan hari ini. Harus diberikan kepadaku sebelum pulang kerja. Baik, apa selesai? Kaklu, dia jelas-jelas merebut klienmu untuk mengeluarkanmu. Tidak apa-apa. Biarkan mereka mencoba merebutnya. Bisakah mereka? Lihat. Tidak bisa ikut.
Pak Zhou. Kenapa kamu masuk tanpa mengetuk pintu? Pak Zhou, letak klien besar yang minta. Wah, akhirnya kamu sadar juga. Kalau dari dulu kooperatif begini, kan enak. Saya khusus beri selera klien, tanggal lahir, dan data sudah dicatat. Coba jelaskan. Misalnya, pawang paling benci orang yang main dodiju saat jam kerja. Menurutnya, mitra itu bodoh, tidak profesional, dan sangat tidak bertanggung jawab. Apa maksudmu? Pak Zhou, saya hanya membantu Anda mengenal klien dengan cepat. Soalnya Anda sangat sibuk, bahkan waktu untuk main game harus disisihkan. Sungguh sangat melelahkan. Luran, kamu tidak tahu terima kasih ya. Kamu pikir kamu siapa? Cuma karyawan rendahan. Dibilang baik, sales kecil. Kalau dibilang buruk, kamu hanya pengemis, sarkastis di sini. Sama di sini. Pak Zhou benar, saya memang cuma karyawan rendahan. Pasti karena saya kurang berusaha, saya akan selalu mengingatkan diri sendiri. Mengulang sebelum tidur. Kamu pikir kamu siapa? Pekerja biasa. Dibilang bagus, hanya sales cilik. Kalau buruknya, cuma pengemis. Kamu berani merekam. Berani sekali kamu. Kalau ini diputarkan ke klien, apa kontrak dicabut? Kalau karyawan ini tahu, Anda bicara tentang mereka di belakang, mereka pukul kamu deh. Bagaimana kalau ini diunggah ke internet menurut Anda? Apakah akan dipulih? Luran, berani kamu. Tidak ada yang saya takut. Saya cuma karyawan yang tanpa apa takut kehilangan. Baru ini perhatian khusus dari Pak Zhou. Saya siap. Terima kasih kepada Tuan Zhou atas kebaikan Anda yang luar biasa. Kamu. Tuan Zhou, kalau sudah tua, banyak-banyak minum sup gambas. Untuk meredakan panas dalam, hati-hati stroke. Saya pergi. Luran, aku tak akan biarkanmu. Para bos yang terhormat, untuk merayakan berdirinya Departemen Layanan Klien Besar kami. Hari ini, semua bos yang hadir saya berikan harga spesial kejutan. Semua kontrak diskon 30%. Bos Zhou dermawan, ini bisa menghemat banyak uang. Seharusnya sudah begini dari dulu. Bos Zhou jauh lebih pintar urusan daripada Luran. Bos Zhou, kami selalu menempatkan kepentingan klien. Di urutan pertama, tidak seperti orang tertentu yang mempertahankan harga tanpa kompromi. Beberapa orang di perusahaan kami mengandalkan penguasaan sumber daya klien ini, harga sama sekali tidak mau turun. Hanya memikirkan keuntungan sendiri, sama sekali tidak mempertimbangkan klien. Bos Zhou benar, berbisnis harus menang-menang. Ayo kita bersulang untuk Bos Zhou. Terima kasih, terima kasih. Bersulang, bersulang. Kalau mereka benar-benar menggunakan penurunan harga untuk merebut semua klien, ini terlalu tidak fair. Lihat saja, semakin mereka tertawa sekarang, semakin mereka akan menangis nanti. Tenang saja para bos, Departemen Klien Besar kami pasti menyediakan layanan terbaik. Dalam hal bisnis, itu juga pasti. Tidak ada masalah. Kecantikan Ji, tidak hanya cantik, kemampuan bisnisnya juga kuat. Kami percaya, ayo untuk kerja sama kita, bersulang. Ayo, bersulang-bersulang, kerja sama yang menyenangkan. Ayo, Kalu, apa kita hanya diam saja? Ingat, di dunia bisnis, profesionalitas adalah modal terbaik. Mereka akan segera menyadarinya. Beberapa hal murah tidak boleh diambil. Rapat hari ini diadakan untuk memberikan penghargaan kepada manajer Ji. Dalam waktu singkat, hanya 1 minggu, dia berhasil memperpanjang kontrak dengan 16 perusahaan inti. Tepuk tangan. Sebenarnya ini bukan apa-apa. Saya hanya memperlakukan klien seperti teman. Bersikap tulus, tidak seperti orang-orang tertentu yang bersikap sok tinggi. Menganggap klien perusahaan sebagai properti pribadinya sendiri. Kata-kata yang bagus, manajer Ji telah membuktikan dengan tindakan nyata bahwa
Sikap pelayanan lebih penting daripada yang disebut kemampuan. Benar, ada orang yang hanya menduduki posisi tanpa berkontribusi dan tidak menimbang-nimbang kemampuan dirinya sendiri. Benar-benar mengira dirinya tak tergantikan di hadapan kepentingan. Semuanya adalah palsu. Manajer Ji begitu hebat. Saya, Luran, sungguh kagum. Sebaiknya kamu sadar diri lebih awal. Kalau begitu, lebih baik manajer Ji berbagi pengalaman kepada kami semua, agar kami juga bisa belajar dengan baik. Sangat sederhana, berikan diskon 30%. Diskon 30%? Perusahaan kita total keuntungannya kurang dari 20%. Diskon 30%. Bukankah itu transaksi yang merugi? Direktur Zo, syarat ini, Anda setuju juga? Hahaha, luar biasa. Sungguh luar biasa. Ini hanya strategi jangka pendek. Setelah klien stabil, Menggunakan kerugian untuk menstabilkan klien. Kalau begitu, saya sarankan, lebih baik langsung berikan saja perusahaan kepada klien. Karena seperti itu, paling stabil. Luran, apa maksudmu? Saya sedang membantu perusahaan menghitung. Lagi pula, anak pemboros juga harus paham sedikit matematika kan? Tidak mungkin selama ini mengandalkan potongan uang karena terlambat untuk menutupi kekurangannya. Kamu mau apa? Saya sudah pulang kerja. Rapat sudah selesai? Baru kamu pergi? Sudah pulang kerja. Tidak pergi. Bagaimana Pak Zo? Mau mentraktir makan? Pak Zhao, Yoxin Technology telah mengirimkan proposal kerja sama baru. Mereka secara sukarela memberikan diskon 30% dan penanggung jawabnya diganti menjadi Jilin Lin. Diskon 30%? Penanggung jawabnya bukan Luran. Menurut informasi internal Yoxin, Luran dicopot dari jabatannya dan semua sumber dayanya diambil alih. Penandatanganan kerja sama dengan Yoxing. Ditunda 1 minggu. Selidiki dari mana asal pengurangan biaya 30% ini. Dan situasi sebenarnya Luran saat ini. Bakat yang tidak dihargai oleh Yoxing sangat diidamkan oleh Kiming. Lin, keluar! Keluar sekarang! Ribut apa ini? Ini tempat kerja! Wah, Direktur Lee, panggil apa? Yang membawa para direktur ke sini? Jangan sok-sok manis di sini. Lihat apa yang kalian lakukan. Barang kualitas rendah dianggap bagus, mengurangi bahan. Sebelumnya, Luran memberikan sampel kepada kami semuanya chip impor. Sekarang diganti dengan yang bekas dan direkondisi. Ini namanya penipuan. Diskon 30%. Hah, menjual kucing dalam karung. Direktur, tenanglah. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kami semua bekerja sesuai prosedur. Prosedur? Saat Luran yang menanganinya, tidak ada masalah seperti ini. Kau hari ini harus memberikan penjelasan yang memuaskan, atau besok aku akan memasukkan Yoxing ke dalam daftar hitam industri. Kalau benar-benar tidak akan muncul. Ini semua adalah klien yang kamu bina sendiri. Siapa yang membuat masalah? Dialah yang harus menyelesaikannya. Aku. Kenapa harus membereskan kekacauan mereka? Direktur Zo, ini hitam di atas putih. Tingkat kelayakan produk hanya 50%. Kamu harus jelaskan dengan baik. Semua sudah lihat kan? Yoxing sekarang adalah toko hitam. Toko hitam. Tuntutan kami adalah: pertama, pengembalian dana penuh dan ganti rugi. Kedua, permintaan maaf secara terbuka. Ketiga, serahkan proyek kami kepada Luran. Kalau tidak, kerjasama segera dihentikan. Harus beri kami penjelasan. Harus beri penjelasan. Para bos, sebenarnya masalah ini... Masalah apa? Bisa jelaskan dengan jelas? Kamu jelaskan saja. Parameter dasar saja tidak paham. Masih mau menjelaskan? Orangnya memang berbakti. Sayangnya tidak punya otak. Kamu... Bos Wang... Yang kami butuhkan adalah profesional yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau kamu begini, berarti menipu kami? Para bos, jangan marah. Kami pasti akan memperbaiki dengan serius. Tidak perlu. Kami sekarang ingin jawaban. Mau undang Luran atau putus kontrak? Pilih. Para bos, harap tenang. Saya akan segera memanggil Luran. Mohon para bos. Beristirahat sebentar Jilin antar para bos. Bawa ke ruang rapat. Layani dengan baik. Silakan para bos. Lewat sini. Luran, kamu perlu turun tangan untuk menengahi dengan klien itu. Ah, klien? Klien apa? Aku tidak ada janji dengan klien. Jangan pura-pura. Kamu tahu luar klien. 80 klien besar. Pak Zhou, saya hanya staf penjualan biasa. Tidak berwenang menanganinya. Peraturan perusahaan, karyawan biasa. Tidak bisa melebihi wewenang tangani klien besar. Luran, aku minta maaf. Sebelumnya aku yang salah.
Solo mau mediasi. Aku akan ganti rugi 2 kali lipat. 400.000 dan kembalikan jabatan manajermu. Direktur Zo. Ini kata Anda. Tak ada artinya kan? Kalau begitu, kamu yang bilang. Asalkan kamu bersedia turun tangan menengahi. Syaratnya terserah kamu. Baik. Direktur Zo, hebat ya. Aku hanya punya satu syarat. Angkat papan, berlutut di pintu kantor. Teriak, aku Zolei bodoh. Aku buta, aku telah menyinggung pahlawan Yao Xing Luran. Minta maaf secara terbuka. Dan ganti rugi komisiku 200.000. Luran, ini keterlaluan. Keterlaluan? Aku berulang kali menyelamatkan perusahaan dari kesulitan. Kalian hianati. Kenapa tak bilang terlalu? Setelah 1 menit, potong 200.000. Kenapa tidak bilang itu keterlaluan? Di depan semua orang, menghina, merendahkan, mengusirku keluar. Kenapa tidak bilang itu keterlaluan? Baik. Berani sekali. Tunggu saja. Di mana Luran? Bawang, tenanglah. Saya tadi ya. Sudah bujuknya susah. Dia tak mau jumpai kamu. Begitu hina kalian saja. Kami bersedia dengan dasar laba ada mengalahkan 1% lagi. Zole, kau anggap kita anak 3? Kenapa Luran tolak? Tak tahu kau apa? Dia punya kemampuan dan keahlian. Tapi kau tekan dia. Kau masih pakai dia alas. Beritahu bagian hukum. Perjanjian Yao Xing Tech semua dibatalkan. Tidak. 2%. Kami mengalah 2% lagi. Meski Luran tidak datang, kami bisa selesai urusan tetap baik. Sudah sampai kapan? Kau masih pikir ini masalah diskon? Produk buruk ini gratisnya aku tak mau. Semuanya, perusahaan seperti ini. Masih perlukah kita bekerja sama? Batalkan. Harus dibatalkan. Kami juga membatalkan. Tuan Zhou, kerjasama kita berakhir di sini. Jangan, Pak Wang. Jangan pergi. Semua berakhir. Tuan Zhou. Pergi. Bodoh. Tidak bisa apa-apa. Pergi. Halo, kakak ipar. Dasar brengsek, kau menghilangkan klien saya. Semuanya sudah kamu musuhi, kamu tahu? Kamu tahu berapa nilai klien-klien ini? Kakak ipar, jelaskan ya. Diam! Saya angkat kamu direktur Untuk menghasilkan uang bagi saya. bukan untuk membuat bangkrut. Saya peringatkan kamu. 2 hari lagi, tanda tangan Kiming. Tanda Kimi, wajib segera pergi, minta. Pergi bersujud dan minta maaf pada Luran harus berhasil. Jika ada masalah di tengah jalan, Jangan panggil saya kakak ipar lagi. Aku Zolei adalah orang bodoh, mataku buta. Aku telah berbuat salah pada pahlawan Yao Xing Luran. Aku Zolei bodoh dan buta. Aku salahkan pahlawan Yao Xing Luran. Ini bukan direktur Zhou kita. Kenapa berlutut di lantai? Sedang buat sini pertunjukan. Aku Lei bodoh, saya buta. Aku telah berbuat salah pada pahlawan Yao Xing Luran. Aku mengaku kalah. Sekarang kau puas? Wah, kata-kata direktur Zhou ini sepertinya membuatku memaksamu. Tapi syaratku ini diajukan beberapa hari lalu. Anda tidak setuju. Sekarang, bukan harga yang sama lagi. Luran, apa lagi yang kau mau dariku? Aku tidak mau apa-apa. Hanya saja bobot permintaan maaf Anda. Tidak cukup. Meminta bantuanku pun tidak cukup. Luran, aku tak akan melepaskanmu. Kebencian hari ini akan kubalas lipat 100. Sudah. Lihat apa? Tidak tahu harus kerja. Pergi. Belum pernah lihat seni pertunjukan. Pergi semua. Pergi. Luran, lihat. Aku beberapa waktu terakhir sedang cuti. Kurang memperhatikan manajemen perusahaan. Kau kerja. Lihat, Zhou sudah maaf depan umum. Kau yang besar hati jangan ingat kesalahan si kecil. Maafkan dia. Maafkan? Direktur Jia, komisi 200.000 yang dipotong, sumber daya klien yang direbut, reputasi yang difitnah. Apakah bisa diimbangi dengan permintaan maaf yang ringan? Luran, jangan kau makin keterlaluan. Apapun syaratmu, sebutkan saja. Pasti kukabulkan. Baik, cuma 3 syarat. Pertama, keluarkan Zhou Lei dan Ji Linlin dari perusahaan. Kedua, ganti rugi kerusakan nama baikku ini. Ketiga, dan dampak mental 800.000. Kembalikan seluruh klienku. Komisi 200 kali dipotong. Jika satu pun tak dipenuhi, besok tanda Kimi. Besok tidak bisa bantu. Saat ini, semua klien hilang. Hanya proyek ini yang bisa menyelamatkan situasi kritis.
Direktur Jia adalah orang bijak. Bagaimana keputusanmu? Mungkin tidak perlu kukatakan lagi. Pak Jia, tak setuju? Tunggu, aku belum setuju. Hari ini adalah ulah mereka berdua. Mereka sendiri yang minta susah. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang penting, mana yang tidak. Aku masih bisa membedakannya. Pak Jia, Anda pasti paham, ganti rugi 800.000 ditambah komisi proyek 200.000, totalnya 1 juta. Dalam 1 jam, saya kirim uang ke rekening Anda. Zole segera diskors dan diperiksa. Jilinlin langsung dipecat dan beritahu seluruh industri. Diblokir total. Pazo, tolong saya. Jangan sentuhku. Apa? Jangan sentuh. Waktu tidur dengan saya, kamu tidak bilang begitu. Kalau bukan bantumu, aku tak ini. Jangan asal bicara di sini. Asal bicara? Bajingan brengsek yang pakai celana lalu lupa. Habisi aku, lalu mau kabur. Mimpi. Diam, jangan ngomong sembarangan. Ajia, saya mau melapor. Saya mau melapor. Kamu gila. Satpam, bawa dia keluar. Zole korupsi uang, komisi pemasok. Saya punya buktinya. Pak Ipar, dia fitnahku. Jangan percaya. Pak Jia, satu lagi. Bawa pergi. Kakak Ipar. Luran, wakilku maafkanmu. Dan tetap meminta Anda menjadi manajer proyek kami. Selesai tanda tangan besok. Dibayar, kerja. Wajar deh. Langkah bagus, korbankan pion untuk selamatkan raja. Tapi siapa pion, siapa raja? Belum tentu. Pak Jia, hati-hati di jalan. Kak Lu, akhirnya awan gelap pun tersibah. Manajer Lu, kesalahan yang kau alami, semuanya kami lihat. Betul, Zule dan Jilinlin, mereka hama. Membuat perusahaan jadi kacau, akhirnya tenang juga. Semuanya masih terlalu dini untuk merayakannya. Pertarungan belum berakhir. Apa-apaan ini? Kau tahu aku siapa? Bunuhmu saja, kau hancurkan segala. Apa-apaan? Jangan gila dong. Lelaki brengsek, habis pakai lupa. Jangan berulang lagi ya. Aku juga korban tahu. Semua ini gara-gara Luran. Luran? Ku takkan berhenti. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan. Ini sedikit ungkapan terima kasihku. Kak Lu, ini uang ganti rugimu. Lagi, kita tak banyak bantu, tak pantas terimanya. Lebih baik Bapak ambil kembali. Iya nih, ini deh. Tidak boleh, emang tidak boleh. Sudah diberi barang, tak ada dikembalikan. Semua orang susah, aku sih bebas dari 3 generasi tanpa cicilan rumah mobil. Anak kenyang saja. Semua tak lapar. Ambil semua. Kalau nanti aku ikut Bapak. Terima kasih manajer Lu. Aku juga. Kakak Ipar, kami tahu salah. Mohon, beri kami satu peluang lagi. Maafkan. Maaf, nilai perusahaan menguap 60%. Klien inti utama yang kita andalkan sudah hilang semua. Ngau. Dasar bodoh. Kakak Luran, sengaja bilang begitu padamu. Masih berkilah. Lihat ini, pembukuan palsu ini. Ini komisi gelap, ilegal. Kau kira aku tak tahu? Direktur Jia, Direktur Zhou adalah... Diam, kakak iparku bicara. Kapan giliranmu ikut campur? Seolah kau tidak pernah ikut campur. Dengarkan baik-baik sebelum kontrak ditandatangani. Jangan cari masalah lagi. Adapun semua dendam, semua keluhan setelah kontrak ditandatangani akan dihitung bersamanya. Tentu saja, tetap kakak iparku yang bijaksana. Pak Jia, apa manajerku? Asal kau berperilaku baik, jangan banyak cari masalah. Tidak akan kau kurang. Luran, saya tunggu kerja sama denganmu. Kerja sama yang menyenangkan. Luran, Bagus. Tapi ku beritahu, kau bisa pergi. Perusahaan memecatmu. Pak Jia, apa maksudmu?
Apa maksudnya? Kau masih belum mengerti. Kau pikir kakak iparku suka kamu? Kau hanya seperti anjing yang dibuang setelah dipakai. Beberapa orang tak bisa lihat posisi dirinya. Seorang pekerja benar-benar menganggap dirinya penting. Pak Haji, mengapa mereka berdua ada di sini? Bukankah mereka sudah dipecat? Dipecat? Kakak iparku akan memecatku. Hanya orang bodoh seperti kau yang percaya, Luran. Kau berani bikin aku di pintu kantor. Berlutut meminta maaf. Pantaskah kau? Aku pukul kau mati. Benar. Lihat baik-baik. Manajer departemen penjualan Jilin Lin. Jangan-jangan kau naif mengira Haji Akademika memecat orang kepercayaannya sendiri. Jadi semua ini adalah jebakan yang kalian buat untuk menipuku agar menandatangani kerja sama dengan Kiming Technology. Sepertinya kau masih punya otak, tapi sekarang sudah terlambat. Mengingat kau telah untuk Yoksing bekerja keras selama 3 tahun, satu prinsip orang mati demi harta. Burung mati makan lebih hebat, bos. Harus mati. Bagaimana? Rasanya ditipu tidak enak, kan? Pak Zhao, Luran dipecat ya Oxing. Apa? Putar balik sekarang. Kau mengejekku. Aku sudah bekerja mati-matian untuk perusahaan ini selama 3 tahun. Kali menyelamatkan Perus. Aku lewatkan. Terakhir bertemu ibuku. Dan kalian lakukan ini ke aku. Tuan Jia, hati nuranimu sudah dimakan anjing, ya? Hati nurani, Luran, aku adalah seorang pengusaha. Untuk untung, apa itu hati nurani? Kalau tahu diri, cepat minggir. Kalau tidak. Kalau tidak, bagaimana? Aku ingin melihat. Kamu siapa? Berani bicara seperti itu pada kakak iparku? Aku... Kau tertawa apa? Kalian tidak benar pikir dengan kontrak Kiming, semuanya akan beres dan Yaoxing akan aman, kan? Tanpa aku, Luran, kalian bukan apa-apa. Hanya dengan 2 sampah ini, dan kamu si pedagang licik ini. Mimpi di siang bolong. Baik, menolak tawaran baik, mau pilih yang buruk ya. Ayo! Patahkan kakinya. Lihat sampai kapan dia bisa sombong. Beranilah kau coba. Diam saja ngapain? Serang semuanya. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Semuanya, serang. Siapa yang berani menyentuhnya? Pak Zhao, Anda datang. Apakah kontrak perlu ditandatangani lagi? Mari, cepat bawa Pak Zhao ke ruang rapat untuk dibahas lebih lanjut. Pak Zhao, silakan ke sini. Kontraknya masalah besar. Apa? Masalah apa? Kiming Tech resmi memutus kontrak. Apa? Pak Zhao, semua masalah bisa kita diskusikan. Kita bisa tanda perjanjian tambah. Jika paksa putus, Anda harus membayar denda 1 miliar. Denda? Lucu sekali. Kau pikir Kiming kami tidak mampu membayarnya? Tapi kami tidak pernah jadi orang bodoh. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik apa yang tertulis di klausul terakhir kontrak ini. Bagaimana? Apa yang terjadi? Selesai. Semuanya selesai. Ini apa yang terjadi? Aku benar-benar sudah memeriksa semuanya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bukankah Anda baru saja memecat Luran? Karena penanggung jawab proyek telah kalian pecat, maka kontrak langsung batal dan kalian melanggar kontrak awal. Wajib denda adalah kalian. Luran, untuk kita bertahun-tahun, tolong bantu perusahaan ini ya. Kamu sudah membantu berkali-kali, tidak masalah 1 kali lagi. Perusahaan kami tidak boleh kehilangan proyek ini. Luran, tidak, Kak Lu, kali ini salahku. Mohon maafkan kesalahan saya dan selamatkan perusahaan ya. Manajer Lu, tolong berbaik hati dan bantu kami lagi. Bantu kalian?
Kalian membuang sapi usai. Tak terima kasih. Bodoh, kenapa bantu? Aku tak tahu kasih, aku buangmu. Aku brengsek. Tapi Luran, aku akan kembalikan jabatanmu. Tidak, wakil direktur. Semuanya mereka, sepasang pria dan wanita. Mereka yang menghasut semuanya mereka. Kakak ipar, apa maksudmu? Aku hanya ingin baik untuk perusahaan. Kamu tidak bisa menyalahkan aku. Kamu yang menyuruh kami. Tidak. Semua mereka, bukan urusanku. Direktur Jia, jangan berpura-pura lagi. Aku sudah lama melihat siapa kalian. Wakil direktur darimu. Aku Luran tak ingin, Yaoxin juga tidak. Luran, kamu adalah hasil didikanku. Kamu tidak boleh pergi. Kamu harus bantu Yaoxin tanpa aku. Mana ada kamu hari ini? Jangan coba manipulasi moral. Kamu tidak tahu terima kasih, tidak tahu aturan. Aku beritahu kamu. Selain aku, perusahaan mana yang berani menerimamu? Luran, Kiming Teknologi undangmu bergabung. Gaji 3 juta setahun, komisi 5%, opsi terpisah. Di sini tidak layak, ayo kita pergi. Tunggu, Kak Lu, aku ikut kamu. Perusahaan sialan ini, aku juga nggak betah. Manajer lu, bawa kami. Nggak kerja lagi. Ada apa? Kalian mau memberontak? Siapa yang berani pergi? Gaji bulan ini dipotong semua. Siapa yang mau uang busuknya? Betul. Pak Zhao, mereka semua adalah rekan seperjuanganku selama bertahun-tahun. Bakat penjualan yang terbaik. Kiming Teknologi, selamat datang bergabung. Hancur total. Semua ini hancur sungguhan. Luran, kau bajingan. Mati kau. Kau tidak tahu diri, seret ke kantor polisi. Selamat datang bersama-sama saksikan Kiming Go Public. Pak Zhao, Kiming Teknologi mencatat rekor tercepat go public. Apa kunci sukses Anda? Apa? Karena kami temukan harta terpenting. Bapak Luran. Pak Lu, dari Yaoxin Teknologi hingga memimpin Kiming Go Public, apa mau lo katakan? Semuanya, tiada langkah sia-sia. Yang penting adalah dengan siapa kita berjalan. Cepat, Longga sudah menunggu di bawah. Jangan sok suci. Cepat. Terakhir bilang 1000, hasilnya cuma kasih 200. Aku nggak mau pergi. Kamu pikir kamu masih manajer G sekarang? Kamu sekarang ada yang mau. Sudah bagus. Cepat pergi. Aku muak denganmu. Aku sudah habis. Buka pintu. Pemeriksaan rutin. Cepat ikut aku pergi. Aku tidak ada hubungannya. Luran. Karma. Semua ini adalah karma sungguhan. Selamat pagi, Pak Lu. Selamat pagi semua. Pagi, hari baru. Mari kita bersama-sama menciptakan kejayaan.